Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih 17.500 pulau, membutuhkan dukungan kekuatan maritim melalui kebijakan pembangunan negara berbasis kemaritiman. Untuk mewujudkannya, keberadaan transportasi laut menjadi infrastruktur dasar yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara. Sektor ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi harus dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh negara bersama sumber daya insani nasional. Dengan demikian, kemajuan moda transportasi laut akan tercapai dengan banyaknya armada pelayaran nasional yang tangguh dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga mampu mengawal kedaulatan negara. Dalam membangun industri pelayaran yang tangguh, pemerintah sudah memulainya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sampai saat ini, implementasi asas kabotage telah melahirkan banyak kemajuan, di antaranya bertambahnya populasi kapal-kapal niaga nasional dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 13.224 unit kapal pada 2014, meningkat 119%. Adapun kapasitas kapal niaga nasional meningkat dari 5,6 juta gross tonnage pada 2005 menjadi 19,2 juta gross tonnage pada 2014 atau meningkat 242,8%. Sementara jumlah perusahaan pelayaran juga bertambah dari 1.831 pada tahun 2007 menjadi 2.866 atau bertumbuh 56%. Total investasi yang direalisasikan dalam rangka membeli kapal-kapal niaga nasional selama 2005 hingga 2014 mencapai 18 miliar US dollar. Keberhasilan asas sabotage juga dapat dilihat dari keberhasilan kapal-kapal nasional dalam mengangkut muatan dalam negeri. Hingga saat ini, tercatat 99,2% muatan domestik sudah diangkut oleh kapal-kapal berbendera merah putih, bandingkan dengan tahun 2005 yang baru 55,4%. Berkat kerja keras itu juga, di kawasan ASEAN, ranking kapasitas kapal nasional dilihat dari deadweight tonnager, kini sudah berada di posisi kedua, hanya di bawah Singapura, dari tadinya Indonesia berada di bawah Malaysia dan Filipina. Implementasi asas kabotage juga mendorong perekonomian secara luas dari sektor lainnya. Di antaranya adalah penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah meningkat, usaha bongkar muat bertumbuh, usaha logistik, keuangan, asuransi, kepelabuhanan, galangan, bahkan perdagangan juga meningkat. Di sektor ketenaga kerjaan, asas kabotage juga mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung dan tak langsung. Oleh karena itu, INSA optimistis asas kabotage menyisakan sektor penunjang lepas pantai, khususnya kapal-kapal dengan spesifikasi khusus, dapat dilaksanakan secara penuh tahun 2015. Kini, setelah hampir 10 tahun, masyarakat Indonesia akhirnya dapat merasakan kembali kehadiran industri pelayaran nasional melalui peningkatan akses konektivitas antar pulau, tarif angkutan laut yang semakin kompetitif, dan jaringan pelayaran yang luas. Untuk itu, dalam rangka memperkuat akses konektivitas logistik domestik sekaligus mewujudkan kejayaan maritim Indonesia, INSA bersama-sama anggotanya berkomitmen untuk memperkuat seluruh jaringan liner tetap maupun tidak tetap dengan menambah kapasitas kapal sesuai dengan perkembangan kebutuhannya. INSA akan memperkuat jaringan pelayaran kontainer pada 2 rute utama yang selama ini sudah dilayani dengan kapal berkapasitas 1.000 teus hingga 1.500 teus, yakni Jakarta, Surabaya,
Makassar, Sorong, dan Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung. Ini diharapkan akan menjadi solusi konkret dalam menekan biaya logistik nasional. Insan Pelayaran Nasional juga mendorong program Beyond Cabotage yang akan menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomi dari sektor maritim Indonesia, mengingat besarnya potensi ekonomi dan devisa yang bersumber dari ongkos angkutan laut luar negeri Indonesia yang mencapai 96,9 triliun rupiah. Salah satu strategi untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan mengubah Term of Trade Export dari Free on Board atau FOB menjadi Cost, Insurance and Freight atau CIF. Program ini akan dapat terlaksana lebih cepat melalui perubahan Term of Trade Export menjadi CIF atas komoditas batubara dan crude palm oil yang saat ini telah menyumbang lebih dari 50% dari total volume angkutan laut ekspor dan impor Indonesia. Oleh karena itu, INSA optimistis bila Beyond Cabotage berhasil diwujudkan, maka akan terjadi percepatan pembangunan di bidang kemaritiman guna menjemput kembali kejayaan maritim nasional, bahkan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia pernah berjaya saat armada nasional menguasai pelayaran ekspor, impor, dan angkutan domestik. Kejayaan itu terjadi sejak Deklarasi Juanda hingga tahun 1984. Kini, berbekal kesuksesan asas Cabotage, INSA optimis dapat menjadi pendorong bagi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.